Shalom saudara. Konghi saudara. Oke, yang di rumah Konghi. Kita bersyukur hari ini khusus kita merayakan hari Imlek. Di ibadah kita hari kedua, lebih tepatnya kalau di dalam perayaan Imlek kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan saudara dari perjanjian lama, dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Ada beberapa ayat yang kita akan bacakan saudara di dalam kisah tentang Musa memimpin orang Israel saudara. Lalu apa kaitannya dengan hari Imlek yang kita rayakan? Mari kita renungkan. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Nah, saya akan baca ayat 22. Bapak Ibu 23. Gantian kita baca sampai ayat 27 nanti sama-sama. Sudah ketemu? Katakan amin. Demikian firman Tuhan, Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Silakan. Perhatikan saudara ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, ini kisah tentang umat Tuhan sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir saudara. Lalu mereka sampai dengan kehausan di satu tempat. Lalu mereka minta air, Tuhan kasih air saudara. Tuhan temukan mereka dengan satu situasi. Tapi air yang mereka minum itu manis atau pahit saudara? Manis atau pahit? Pahit. Karena itu tempat itu dikasih nama Mara. Saudara, kalau kita ada di posisi mereka, bertemu dengan keadaan lagi haus, minum air pahit, bisa kesel saudara? Bisa. Bayangkan saudara lagi haus, minum air, bukannya air yang manis, tapi air yang pahit. Ayat 24 mengatakan, mereka mencicipi air yang pahit, lalu respon mereka apa saudara? Diawali dengan kata, lalu bersungut-sungutlah mereka. Bersungut-sungut itu apa saudara? Ngomel, kesel, jengkel, ngedumel saudara. Hati mereka ikut jadi pahit. Saudara, kadang dalam situasi hidup, kita ketemu dengan air pahit. Tapi mencicipi air pahit berbeda dengan hidup kita ikut jadi pahit. Waktu mereka mencicipi air pahit, saudara, dikatakan bersungut-sungutlah mereka. Situasi yang pahit itu, air yang mereka minum pahit itu, masuk dan mempengaruhi sikap hati mereka ikut jadi pahit saudara. Bersungut-sungut, marah dengan Musa, marah dengan Tuhan, terpengaruh oleh keadaan di luar. Orang yang bersungut-sungut saudara, sulit menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Orang yang bersungut-sungut dan menjadi pahit hidupnya, susah melihat pertolongan yang Tuhan sedang sediakan.
Seandainya saja saudara di saat itu, air yang pahit itu memang betul pahit, tapi tidak boleh seharusnya mempengaruhi mereka jadi bersungut-sungut. Mengapa saudara? Karena di waktu sebelumnya, mereka sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Pastilah kali ini Tuhan akan tolong kita juga. Karena Tuhan tidak berubah setia. Amin. Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Saudara, seorang pastor pendeta mengatakan demikian, Pastor Jeffrey Rahmat. Mencicipi yang pahit seringkali tak terhindarkan dalam hidup kita. Tapi menjadi pahit adalah keputusan kita. Saudara, dalam hidup ini kadang kita ketemu situasi yang pahit. Orang yang jahati kita. Saudara pernah alami dijahati orang? Orang yang nipu kita. Doa yang belum dijawab, situasi seperti itu sekarang tak terhindarkan. Musibah-musibah, dipecat, istri, dalam beberapa kasus istri selingkuh, suami selingkuh, anak memberontak. Situasi-situasi yang pahit saudara. Penyakit berat datang, ekonomi ambruk. Mencicipi yang pahit seringkali tak terhindarkan. Tapi kalau engkau ikut jadi pahit, engkau kecewa dengan Tuhan, imanmu hancur. Lalu engkau membalas orang-orang itu, mendendam, kepahitan mulai berakar dalam hatimu. Itu pilihan yang engkau ambil. Saudara, waktu umat Israel ini, saudara, dikatakan dia mencicipi yang pahit. Air yang pahit itu mempengaruhi hati mereka, pikiran mereka. Tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan. Mereka bersungut-sungut marah kepada Tuhan. Nah, berkenaan dengan Imlek, saudara. Apakah Imlek ini ada Imlek yang sempurna bagi saudara? Apakah Imlek yang perfect, sempurna, semuanya baik bagi saudara? Kenyataannya tidak ada Imlek yang sempurna. Betul? Sebagus-bagusnya Imlek yang kita rayakan kemarin, lebih tepatnya, dan hari ini hari kedua, besok hari ketiga, sebagus-bagusnya Imlek yang kita jalani, tidak ada Imlek yang sempurna. Di dalam Imlek, bahkan kadang makan malam sebelum Sinja, waktu kita kumpul keluarga, banyak anggota kumpul itu yang tidak akur antar saudara. Betul? Yang sebenarnya dengan si papa dan si mama nggak teguran sudah lama. Tapi karena ini malam Sinja, sudahlah kita kumpul. Makanan sudah enak. Memang kebiasaannya harus kumpul. Tapi kita tahu ini bukan Imlek yang sempurna. Saya sama Koko sama Cece nggak teguran. Sama papa mama nggak akur. Ini mungkin bukan Imlek yang sempurna karena ada kerabat kita, mungkin family kita yang lagi sakit berat. Kita pusing, kita masih khawatir, tapi kita harus merayakan Imlek ini. Kita harus merayakan Imlek ini dengan posisi baru saja mungkin dipecat beberapa bulan lalu. Kita pusing mikirin gimana ini. Mikirin pekerjaan yang baru. Atau kita punya konflik dengan rekan kerja. Imlek ini kita lalui saudara. Banyak hal-hal yang tanda petik mungkin pahit. Harus kita cicipi, harus kita lalui. Karena itulah kehidupan kita. Kehidupan yang tidak sempurna. Tapi seharusnya sepahit-pahitnya keadaan sekitar saudara, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai membuat kita jadi kepahitan. Mengapa saudara? Karena selalu ada hal yang bisa kita syukuri kepada Tuhan. Saudara, kita buka ada satu bagian firman Tuhan lagi. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. 3 ayat yang terkenal saudara, tapi mari kita baca kembali ayat ini untuk menguatkan kita. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca bareng-bareng ya saudara ya. Sudah ketemu, agak susah mungkin di perjanjian lama hurufnya HAB saudara, hab. Kita kalau kita ketemu, Bapak Ibu saya ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing dombang terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara lihat betapa tidak bagusnya keadaan yang dilukiskan ayat ini. Betul saudara? Mengecewakan. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak ada makan makanan. Kambing domba kosong, tidak ada lembu sapi. Betapa mengecewakan keadaan sekitar. Tapi hati ini tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur saudara bukan karena situasi di luar. Tapi bersyukur karena ingat masih ada Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saudara, sukacita kita sebagai anak Tuhan tidak tergantung kepada hari, kepada makanan, kepada uang atau situasi di luar. Tapi karena dengan kehadiran Tuhan di hati. Hari Imlek saudara adalah hari yang menyenangkan bagi setiap kita. Saudara setuju itu? Amin? Terutama bagi anak-anak. Bagi anak youth yang belum menikah. Hari paling bahagia saudara. Sebelum Imlek datang mereka doa mencapai target mereka kepada Tuhan. Beberapa orang yang dikunjungi bukan cuma happy hati tapi badan juga capek karena melayani tamu-tamu yang datang. Betul? Muse berdua, Pastor Christine juga. Kita enggak Natalan, enggak Sinja, saudara. Tidak pernah open house. Saudara jangan datang ke rumah kami. Baru kemarin ngobrol di rumah, kenapa kita enggak adakan ya? Nah, saya kasih tahu alasannya saudara. Memang ya berharap, ya ini nilai kami lah. Dari beberapa tahun, sudah 7 tahun, 8 tahun, tidak pernah rayakan saudara. Karena berharap kita yang datang berkunjung ke rumah saudara. Beberapa yang open house begitu. Jadi kapan musuh open house? Lebaran nanti ya saudara. Ya. Nah orang yang open house saudara, happy hatinya karena boleh bertemu dengan rekan-rekan yang sudah lama tidak datang. Badan capek tapi hati senang. Kadang-kala ada pertemuan kita yang berlangsung di Sinja itulah kita bisa ketemu setahun sekali saudara. Betul ya saudara ya. Kami ada keluarga yang memang jarang ditemui. Tapi Sinja kami temui begitu. Usahakan begitu. Sinja kami temui. Kadang ada keluarga juga dari luar kota. Datang, luar negeri datang. Pulang. Ada keponakan saya libur 10 hari di Jogja kuliah. Gak ada kuliah libur. Dia putuskan pulang ke Palembang kumpul. Kenapa saudara? Karena kita merayakan. Kita masih bisa kumpul bersama-sama di dalam Tuhan. Hidup ini saudara hanya berlangsung 1 kali. Dan jangan lupa, Imlek tahun 2024 ini tidak akan berulang lagi. Betul? Sedongkol-dongkolnya, sepahit-pahitnya situasi di luar. Jangan biarkan ada kepahitan dalam hati saudara. Tetap temukan hal positif, buat keputusan, mensyukuri kebaikan Tuhan di Imlek ini. Saudara tahu, tidak ada jaminan saudara bisa mengalami Imlek di tahun depan. Coy Muse, ngomong kayak itu. Tapi tidak ada jaminan saudara akan mengalami Imlek di tahun 2025. Saya berjumpa dengan saudara hari ini, Ibu Lili, tampil begitu cantik dalam ibadah ini. Amin. Tapi belum tentu Ibu Lili bisa tahun depan mengikuti ibadah Imlek. Tidak ada yang tahu umur kita. Karena itu kita bersyukur saudara. Kita masih bisa ketemu di Imlek ini. Kita masih bisa ketemu dengan keluarga, kerabat yang jauh di Imlek ini. Banyak hal-hal yang negatif. Saudara jadi anak Tuhan. Saudara tidak memungkiri hal-hal yang negatif yang pahit itu. Tapi saudara membawa sikap hati memilih, memutuskan. Seperti Habakuk ini saudara. Aku tidak memungkiri keadaan mengecewakan. Tapi aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku akan jaga hatiku tetap positif. Amin. Sukacitaku bukan tergantung dengan hari. Masuk Selasa, hari keempat, Imlek sudah mulai sepi. Uang sudah mulai habis yang untuk ampau. Untuk persediaan makanan yang kita sediakan. Keluarga akan pulang.
Habislah sukacita kita? Tidak. Sebagai anak Tuhan, sukacita kita tetap ada di dalam Tuhan. Saudara, umat Israel ini, gara-gara situasi di luar yang pahit, itu mempengaruhi mereka. Anak Tuhan jangan gampang dipengaruhi. Engkau dirancang Tuhan menjadi garam dan terang dunia, termasuk di Imlek ini. Menjadi garam dan terang dunia yang harus bawa pengaruh. Jangan gampang dipengaruhi oleh keadaan, tapi bawalah pengaruh. Sepahit-pahitnya keadaan di luar, saudara, di Imlek ini, waktu saudara kumpul, saudara bawa pengharapan dalam Tuhan. Amin. Saudara bawa iman di dalam Tuhan. Saudara bawa sikap yang positif di dalam Tuhan. Saya pribadi, saudara, saya senang bertemu dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang semangat. Saudara tahu, semangat itu menular. Sikap yang positif itu menular. Kita lagi lesu, ketemu orang yang semangat, positif, bawa pengharapan, saudara. Apa yang terjadi? Kita rasanya kebawa begitu. Wih, kalau ketemu dia ini, hati aku yang semula sedih jadi semangat. Tapi saya agak berat, saudara. Kalau ketemu, saya lagi lesu, ketemu orang yang lebih lesu. Apa yang terjadi, saudara? Waduh, tambah lesu. Betul, kadangkala waktu saya lagi lesu, saya pergi besuk orang, saudara. Besuk orang itu ternyata membawa berkat juga, menghibur kita, menguatkan kita. Daripada kita terus tenggelam dalam kesedihan, kelesuan kita jadi berkat saja, saudara. Memperhatikan, mempedulikan orang lain. Tapi satu kebenaran adalah waktu kita bertemu dengan orang yang semangat positif, kita pun ketular. Nah, mengapa kita tidak jadi orang seperti itu, saudara? Menjadi orang yang bawa pengaruh. Saudara tahu termometer yang zaman dulu taruh di ketiak gitu, saudara? Tahu ya? Sekarang kan canggih, digital. Nah, anak Tuhan jangan jadi termometer, saudara. Yang kalau ditaruh, bukan saudara ditaruh ketiak, bukan. Maksudnya adalah suatu gampang dipengaruhi gitu loh. Termometer yang gak ada apa-apa, awalnya kosong, ditaruh di badan, ikut panas dia kalau badannya panas. Jangan jadi termometer. Ada orang taruh termometer di dinding, termometer ruangan gitu ya. Jadi kalau ruangannya panas, kelihatan tuh suhunya naik. Saudara pernah lihat itu termometer ruangan? Anak Tuhan jangan jadi termometer yang gampang dipengaruhi. Jadi apa dong? Jadi apa, saudara? Jadi AC. AC. Saudara tahu? Kalau ruangan ini panas, AC ini dingin, siapa yang dipengaruhi? Ruangannya. Sepanas-panasnya ini, hidup AC semua ini, AC-nya padahal cuma 4 loh ruangan kita. Ruangan ini lumayan. Ukurannya ruangan ini lebih besar daripada AC ini digabung 4. Tapi AC 4 ini, sepanas-panasnya ruangan, tip-tip, sudah nyalakan. Apa yang terjadi? Dia yang menang, dia mendinginkan suasana. Nah, anak Tuhan, jangan biarkan situasi di luar mempengaruhi saudara. Saudara jadi AC. Situasi di luar lagi panas, jadikan dingin. Situasi di luar tidak ada pengharapan, lagi kumpul, adik-beradik kita ngomong di Imlek ini, aduh susah lah, hari-hari besok susah. Kita bawa pengharapan, betul susah. Tapi aku di dalam Tuhan merasakan pertolongan Tuhan. Mulut saudara jadi AC. Tidak membiarkan keadaan pahit seperti orang Israel mencicipi air yang pahit. Oh iya bener ya, susah ya, ikutan jadi pahit. Tidak. Saudara jadi berkat di Imlek ini, siapapun yang saudara temui. Saudara, Tuhan Yesus pun tidak mengalami situasi yang sempurna. Dia dikhianati oleh muridnya, betul. Dia ditinggalkan, betul. Dia tidak punya banyak hal yang nyaman, betul, betul. Tapi semua itu tidak mengubah hatinya untuk punya hati yang mengampuni. Tidak mengubah hatinya untuk punya hati yang belas kasihan. Tidak mengubah hatinya untuk punya hati yang terus percaya pada Bapa di sorga. Soalnya di akhir kisah yang kita baca ini, dikatakan demikian. Mereka bersungut-sungut, saudara, betul? Kenapa nih Musa airnya pahit? Lalu Tuhan bilang, Musa, ambillah sepotong tongkat. Lalu air itu akan jadi manis. Kayu, saudara. Itu melambangkan apa? Melambangkan kayu itu adalah pada salib Kristus. Nubuatan. Nanti akan hadir sebuah kayu salib yang membuat yang pahit
jadi manis. Yang hidup binasa akan hidup kekal. Hidup tanpa pengharapan akan punya pengharapan. Itu mengacu nanti kepada salib. Nah, Kristus saudara sudah membuat hidup kita manis. Amin. Sesusah-susahnya saudara pasti pernah mencicipi kebaikan Tuhan yang manis. Nah, bawa itu dalam hati saudara selalu. Hai anak Tuhan, jangan lupakan ayat terakhir. Saudara, airnya pahit. Lalu Tuhan bilang tadi, ada sebuah kayu. Dengan kayu itu Musa, air itu akan jadi manis. Lalu mereka berjalan terus. Ayat terakhir mengatakan apa saudara? Dari mara air yang pahit itu, mereka berjalan terus sampai ke sebuah tempat. Namanya apa itu? Elim. Di Elim itu mereka menemukan apa saudara? Ada 12 mata air plus 70 pohon korma. Saudara, waktu kita terus jaga iman, engkau terus jaga pengharapan, jaga kesabaran dan sikap positif, tidak mustahil engkau akan temui berkat Tuhan yang sudah tersedia di depan. Amin. Kalau saja umat Tuhan ini mau sabar sedikit, jangan terlalu cepat ngomel, sabar sedikit. Jalan sedikit lebih jauh, percaya kepada Tuhan. Mereka akan temukan ternyata Tuhan sudah sediakan berkat terbaik di sana. Malah Tuhan kasih bonus ekstra, bukan cuma air manis. Dikasih mereka lalapan 70 pohon korma. Hebat ya Tuhan saudara, amin. Baik Tuhan saudara, amin. Tuhan bukan cuma ganti air, Tuhan kasih berkat yang lebih, korma untuk mereka makan. Nah saudara, kalau hari-hari ini hidupmu sedang dilanda kepahitan, kau banyak kecewanya, kau banyak sedihnya, sabar. Kuatkan iman, terus berjalan sama Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan, jangan ragukan Dia, jangan tinggalkan prinsip yang sudah Dia ajar, terus keep going dengan Tuhan. Karena jangan-jangan Tuhan sudah sediakan berkat yang akan kau capai sedikit lagi. 12 mata air itu mungkin sudah menunggumu. Bukan lagi air yang pahit, tapi air yang manis. Sampai kau terkesima, oh Tuhan luar biasa. Tuhan kasih yang lebih daripada aku minta. Ada 70 pohon korma yang akan hadir dalam hidupmu saudara. Karena itu mari saudara, jaga hatimu. Jangan gampang jadi hati yang pahit. Kalau hatimu pahit, apapun yang kau rasa akan pahit. Betul? Kalau orang lagi sakit, dikasih makanan enak pun kalau lidahnya pahit, enak saudara? Tidak enak. Padahal bukan makanannya tidak enak, lidahnya pahit. Kalau hatimu pahit, Tuhan kasih kebaikan sebagus apapun, tetap rasanya pahit. Karena masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Nah, jaga itu saudara. Situasi boleh pahit, hatiku tetap manis, karena ada Tuhan dalam hidupku. Amin. Saudara merayakan dengan banyak pakai baju merah hari ini. Merah itu lambang rejeki, lambang sukacita. Saya nggak punya baju merah saudara, saya pakai baju emas. Saya nggak tahu, saya baru menyadari apakah ini gambar naga, gambar macan. Kalau gambar naga, puji Tuhan, ini tahun naga saudara. Tepatlah baju ini saya pakai. Tapi sukacita kita bukan ditentukan oleh warna bajumu, oleh dandananmu, oleh congsammu. Ada majelis yang mengatakan Muse, minggu ini khotbah pakai congsam ya. Saya nggak ada congsam saudara. Apa boleh buat? Tapi sukacita kita karena Tuhan terus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Saudara ambil waktu sebentar di hari Imlek ibadah ini. Mungkin ada keadaan tertentu yang membuat engkau kecewa, meragukan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Kok situasi ini rasanya begitu sulit, pahit rasanya. Tapi saudara mari bawa hatimu memandang pada Kristus. Percaya Tuhan mengasihi kita. Percaya
Selalu ada kebaikan Tuhan, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri. Kita boleh ada hari ini pun sekali lagi karena kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku kalau hatiku sudah jadi pahit. Bersihkan, pulihkan Tuhan, agar hatiku terus manis di hadapan. Mari bersyukurlah kepada Tuhan saudara, untuk segala yang sudah Dia perbuat bagi hidupmu secara pribadi. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan akan menguatkan hidup kita, saudara. Menolong kita melewati hari esok dengan penuh semangat. Karena kita tahu Tuhan belum selesai dengan kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan menyediakan Elim bagi kami. Sekalipun di titik ini Tuhan, kami menapaki jalan. Banyak hal yang mungkin kami doakan belum terjawab. Banyak situasi yang sulit, belum nampak jalan keluarnya. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat Tuhan tidak berhenti bagi kami. Tuhan sudah memberkati kami di masa lalu, akan terus memberkati kami di masa depan. Terima kasih Tuhan. Hanya bantu kuatkan iman kami. Agar jangan gampang bersungut-sungut. Agar jangan gampang mengeluh Tuhan. Bahkan sesulit apapun situasi kami. Kami mau thank you dengan Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu juga di hari Imlek ini. Karena banyak hal yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Di dalam hidup. Rancangan indah-Mu. Buat kasih setiamu Yesus dalam hidup. Amin. Bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Bersyukur. Ini seruan kami Tuhan, dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur.